Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Wawancara Pro 3. Prof. Cecep, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Lukman ya, Pak? Iya. Prof, ini bagaimana fenomena ribuan calon mahasiswa mundur dari seleksi ataupun tidak melakukan daftar ulang? Apa pendapat Anda? Ya tentu ini sebenarnya data ini ya harus dirilis juga sih tahun-tahun sebelumnya. Oke. Artinya tiap tahun yang seperti ini sebenarnya ada. Cuma jumlahnya kan kita tidak tahu. Mungkin Tidak sebanyak sekarang gitu ya? Ya mungkin tidak sebanyak sekarang atau mungkin juga mendekati jumlah sekarang, kita nggak tahu ya. Yang jelas memang itu tiap tahun begitu dan ini harusnya menjadi concern pemerintah. Sebetulnya ada masalah apa ya? Memang harus dilihat kasus per kasus lah persoalan ini. Tidak bisa dinyatakan bahwa ini tidak daftar misalnya ya karena A karena B sebelum ada dikaji lah. Mungkin bisa jadi karena persoalan ekonomi bisa ya. Persoalan pilihan juga misalnya kurang tepat bisa ya. Atau persoalan-persoalan lain yang misalnya dia keterima di A tapi daftar juga melalui jalur yang lain di B gitu. Bisa juga begitu. Jadi banyak hal ya. Tapi meskipun begitu, tema saya memang ini harus jadi perhatian karena kan di masuk perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri yang saya maksud itu kan ada beberapa jalur ya, ada jalur tes gitu, ada yang melalui UTBK ya, kemudian ada jalur yang melalui prestasi yang undangan itu ya, ada juga yang melalui seleksi mandiri masing-masing perguruan tinggi. Nah ini kan mungkin yang dimaksudnya adalah dua jalur tadi ya, yang jalur prestasi dan jalur tes gitu. Nah, yang UTBK. Jadi penyebabnya banyak, tapi memang mahasiswa kita juga kan kalau dilihat dari jumlah peminat dan yang masuk ya memang banyak juga ya. Jadi kampus-kampus tuh sebaiknya sih menurut saya ya, di tracking lah gitu ya, alasan-alasan mengapa tidak daftar ulang. Dan ini pasti berulang setiap tahun begitu. Pasti ada aja ya, tapi kan tidak ada sanksi ya Prof ya kalau misalnya peserta yang lolos SNBP ini tetapi tidak melakukan daftar ulang gitu. Ya tidak, memang setahu saya nggak ada sanksi kepada yang bersangkutan ya. Tapi saya tidak tahu ya apakah masih nggak ya, dulu kalau tidak salah ada juga pemikiran ini ya, apakah ada nggak ya misalnya jalur undangan terutama ya kemudian tidak diisi. Nah itu kan apakah ini mempengaruhinya kepada sekolahnya misalnya itu ya. Kasihan juga kalau mempengaruhi kepada adik-adiknya, makanya harus dikaji sejauh mana. Tapi kan tidak daftar kalau karena misalnya karena tidak punya uang atau tidak karena faktor ekonomi lah ya. Nah itu harusnya bisa dihandle dan pemerintah kan ada skema ya. KIP misalnya, kuliah ya. KIP ya kuliah, terus juga misalnya beasiswa apapun lah. Nah, bisa lah. Jadi kanal-kanal itu juga harus dibuka. Jangan-jangan sebagian dari mereka nggak tahu tuh ada hal-hal seperti itu ya. Nah itu juga salah satunya untuk mengantisipasinya itu ya. Nah kalau alasannya tadi ekonomi, artinya juga bantuan dari pemerintah terkait dengan sistem pendidikan ini juga tidak tepat sasaran gitu ya Prof ya? Atau seperti apa? Ya mungkin bukan tidak tepat sasaran, tetapi yang jelas tadi itu ya harus diklasifikasi berapa banyak yang karena faktor ekonomi, kemudian pemerintah sejauh mana melakukan intervensi terhadap itu. Itu yang penting ya. Misalnya kayak apakah PIP, KIP atau beasiswa apapun kepada mereka itu harus dibuka selebar-lebarnya. Jadi ketika dia daftar misalnya terus dari kalau tidak mampu itu kan mereka harus mengisi itu ya jalur itu gitu. Nah dan bagi mereka yang tidak mendaftar ulang gitu, sebaiknya kampus tadi saya katakan men-tracking kenapa saudara tidak ini gitu ya. Apakah ada alasan ekonomi, alasan apa gitu. Harus di tracking gitu. Itu kewajiban juga menurut saya supaya bisa misalnya ada orang secara ekonomi tidak mampu tapi juga tidak punya akses, tidak tahu informasi, akhirnya nggak dapat misalnya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah bisa diselamatkan manakala kamu men-tracking itu ya. Kita undang pendengar boleh, Prof, yang bergabung sama kita? Silakan pendengar, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.
Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni. Selamat malam Pak Lukman, Ya. Prof. Cecep. Malam Pak. Ya, siap. Malam Pak Roni. Saya juga di Jakarta nih. Mau komentar Di CC, Prof. ya. Cecep sama Pak Lukman. Ya. Mungkin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harusnya mengeluarkan data dalam 1 tahun itu kelas 12 itu yang lulus berapa, itu kan harusnya ada datanya. Dan perguruan tinggi juga begitu. Perguruan tinggi tahun ini membuka misalkan berapa kursi misalkan, dan jalur bantuan beasiswa dari pemerintah sekian persen, itu kan harusnya ada data tersebut. Mungkin kan ada calon mahasiswa yang mendaftar mungkin lebih dari 3 tempat kali Pak Lukman. Iya. Mungkin ada yang diterima dan tidak dikonfirmasi lagi dan daftar di kota A, diterimanya nanti di kota B, seperti itu. Sehingga mungkin cari kota yang lebih dekat dengan rumah, atau mungkin kota yang jauh tapi dekat dengan saudara, bisa juga banyak faktor harusnya. Dan seperti itu harusnya sih diberitakan. Kementerian Pendidikan juga bisa mengeluarkan data universitas semuanya membutuhkan misalkan kursi yang tersedia sekian, dan seperti yang saya sampaikan tadi juga, ketika beasiswanya sekian persen dari total jumlah kursi calon mahasiswa yang ada, seperti itu. Itu aja sih Pak Lukman. Baik. Iya. Selamat malam. Malam Pak Roni di Jakarta. Dari Jakarta kita ke Kalimantan Timur. Pak Arman, malam Pak Arman. Malam Bung Lukman. Oke, saya ingin nyumbang saran aja sedikit ini. Iya. Saya sangat menyayangkan ini 60.000 ya. Gabungan ya, Wah, tapi luar tidak biasa. semua dari SNBP. Iya, seluruh Nusantara itu. Harusnya pemerintah daerah lah khususnya membuka keran beasiswa. Jadi setiap rumah tangga, setiap kepala rumah tangga itu minimal 1 mahasiswa. Jadi anak-anak itu harus ada 1 sarjana. Jadi kita jangan kalah dengan negara Vietnam. Vietnam maju sudah. Masa kita kayak gini-gini terus? Nah, gini Bung Lukman, kalau beasiswa diberikan kepada mahasiswa kita, nanti dia bekerja misalkan di pemerintahan, di TNI Polri, atau menjadi anggota dewan, mereka dengan dibiayai oleh negara mendapat beasiswa, mereka nggak akan bakal korupsi karena mereka hutang jasa sama negara, Bung Lukman. Seperti itu. Baik. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Prof. Cecep, kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, malam Pak Haryanto. Selamat malam Om Lukman, selamat malam Prof. Cecep. Iya, salam silakan. sehat. Malam Pak. Iya, ini fenomenanya menarik ya, Prof. Cecep ya, Om Lukman ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan itu ada yang kepingin banget bisa lolos perguruan tinggi. Akhirnya menggunakan perjokian. Nah ini yang sudah jelas-jelas lolos malah mengundurkan diri, tidak mau daftar ulang kan, gimana sih ya? Kalau di tempat saya nih, Prof. Cecep dan Om Lukman ya, ada itu program beasiswa gratis Pol. Pasti kan saya yakin ya, tiap kepala daerah itu kan punya visi misinya untuk membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan ya kan Prof. Cecep ya. Nah salah satunya itu menggelontorkan beasiswa pendidikan dari tingkatan dasar, menengah, kemudian sampai perguruan tinggi itu Prof. Cecep. Jadi ya mungkin itu bisa membantu mereka yang dari golongan kurang mampu itu Prof. Cecep ya kan, bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Prof. Cecep, Om Lukman. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Prof. Ya, saya respon semuanya aja ya. Terima kasih nih ya. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya dan pikiran-pikirannya sama lah dengan kita ya. Bahwa anak bangsa kita terus diselamatkan. Makanya untuk melakukan kebijakannya harus tepat. Ada kewajiban perguruan tinggi men-tracking ya mengapa mereka tidak daftar ulang gitu. Nah, sehingga nanti bisa kalau persoalan ekonomi, dan dugaan kita kan sebagian besar mungkin soal ekonomi ya, ini baru dugaan ya. Nah, tapi kan pastinya kita belum tahu karena banyak faktor yang tadi saya katakan, mungkin dia daftar 2 di tempat lain atau ada
hal lain yang dia tidak bisa daftar ya, dan non ekonomi lah gitu. Nah kalau misalnya persoalan ekonomi memang itu harus jadi perhatian pemerintah. Gitu. Kalau ditemukan persoalan itu. Tapi kalau persoalan lain ya pemerintah juga nggak bisa apa-apa ya, karena hak seseorang misalnya memilih di jalur yang lain, tidak melalui jalur yang ini, kan itu hak seseorang gitu. Jadi memang tidak bisa generalisasi gitu. Nah yang kedua saran-saran tadi ya yang kaitan dengan keterlibatan Pemda juga penting. Saya setuju sih gitu ya. Jadi bagi mereka, makanya kalau setelah di tracking, nanti tarik ke pemerintah pusat mana, tarik ke pemerintah daerah, oh ini penduduk dari kabupaten atau kota mana ya, provinsi mana. Nah juga ada forumnya gitu. Ya terus juga bisa mereka lewat APBD atau lewat CSR yang dihubungkan oleh daerah. Kalau itu persoalan ekonomi. Ya bagi yang non ekonomi persoalannya ya itu lain hal ya. Gitu ini kita fokuskan kepada mereka yang tidak daftar karena persoalan ekonomi. Misalnya karena dia kaget, oh UKT-nya mahal misalnya ya. Oh ada yang seperti itu harus dibantu ya. Tapi biasanya sih kalau ya mereka daftar kemudian karena tidak mampu segala macam, kampus tetap memfasilitasi. Misalnya kampus kami aja yang di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Jadi komitmennya tidak boleh anak nggak bisa bayar kemudian tidak bisa kuliah, nggak boleh. Dia tetap harus kuliah. Nanti kita bantu ya lewat jalur beasiswa atau UKT-nya dinolkan dulu ya segala macam gitu. Nah kampus-kampus negeri sebetulnya sangat concern terhadap hal seperti itu. Yang penting anak itu daftar dulu gitu ya. Jadi dulu mahasiswa gitu ya. Kecuali yang kalau daftarnya bukan karena persoalan ekonomi kemudian tidak daftar, yaitu di luar kewenangan kita ya. Itu hak pribadi masing-masing gitu. Tapi perlu tidak sih Prof, pemerintah ini menerapkan sistem konfirmasi atau komitmen sebelum hasil seleksi diumumkan agar kursi yang tersedia ini tidak banyak terbuang atau kosong ini Prof? Kosong ya. Ya itu juga bisa dilakukan ya. Ada pengertian gini, kalau milih ini maka dia harus konsekuensinya harus diisi kalau lulus. Ya gitu. Kemudian misalnya sanksinya kalau tidak diisi, kalau dia nanti di tahun depan daftar lagi ke perguruan tinggi itu misalnya ya, misalnya boleh nggak diberikan sanksi? Nggak boleh loh ke daftar perguruan tinggi ini lagi, prodi ini lagi, karena tahun lalu juga nggak diisi, kan rugi tuh. Pemerintah sudah menyediakan kursi nggak diisi misalnya ya. Nah itu harus dikaji sih, menurut saya kaji ya gimana. Nah yang kedua juga bisa dilakukan gini, jadi agak ada tenggang waktu ya. Kalau perlu si rank itu setelah pendaftaran misalnya diterima 50 ya, satu prodi itu ya misalnya, itu ada daftar 5 orang, gitu. Nah 5 orang tuh mau kemana kan? Kalau jalur apakah itu dimasukkan ke jalur mandiri perguruan tinggi ya, ataukah tetap di situ ke ranking ke 51 sampai 55 naik ke atas, gitu. Ya tapi dipastikan dulu bahwa mereka yang tidak daftar itu bukan soalan ekonomi. Yang tadi yang di luar ekonomi. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi banyak hal sebetulnya bisa diinisiasi menjadi kebijakan. Prof, dampaknya sejauh mana Prof? Mungkin jangka pendek dan juga jangka panjang terhadap perguruan tinggi yang memiliki kursi yang kosong atau banyak tidak terisi karena peserta tidak melakukan daftar ulang ini? Ya dampaknya sih ya memang kalau terlalu banyak membebani biaya perguruan tinggi ya. Gitu. RKAP perguruan tinggi, rencana keuangan dan anggaran perguruan tinggi kalau terlalu banyak gitu. Dan itu juga disayangkan karena kan sudah dihitung anggaran misalnya untuk program tertentu, hal tertentu kan sudah dihitung dari jumlah banyaknya mahasiswa. Ya nanti kan jadi kalau berkurang berarti nanti income perguruan tingginya berkurang, kemudian program-program bisa ada pengaruh pasti ada pengaruh. Cuma besar kecilnya tergantung pada jumlahnya. Ya, artinya perlu juga ini mekanisme pengisian kursi kosong yang lebih cepat ini agar daya tampung PTN dapat dimanfaatkan secara optimal ini Prof, yang kosong-kosong ini. Ya tadi salah satu upayanya ya diisi melalui jalur yang ujian mandiri gitu ya. Atau yang tadi ranking dari selebihnya itu ditarik lagi. Misalnya tadi 5 orang nggak diisi bukan karena soal ekonomi. Ya ranking yang 51, 55 dipanggil aja. Ya mudah-mudahan mereka juga belum daftar ke perguruan tinggi lain gitu misalnya ya. Isi. Tapi itu harus ada satu payung hukumnya juga jelas, mekanismenya jelas, transparan atau tabel yang gitu-gitulah harus diurus ya. Nah, tapi kalau memungkinkan tidak bisa juga, misalnya mungkin nggak oleh jalur oleh seleksi mandiri, ya itu harus ada payung hukumnya juga. Ya, ini intinya nggak boleh kosong lah. Ya, nah ini kan juga saya bacakan WhatsApp ini ya, Prof ya, ada
Pak Haji di Tangsel ini. Fenomena ini seharusnya dibaca sebagai persoalan individu calon mahasiswa atau justru menjadi indikator bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru perlu direformasi secara lebih menyeluruh. Silakan, Prof. Ya, bisa dua-duanya. Mungkin juga ya. Itu memang persoalan pribadi yang tadi alasannya bisa beragam. Saya yakin tidak semuanya masalah ekonomi, pasti ada masalah lain ya. Meskipun dugaan sementara mungkin juga masalah ekonomi lebih kuat ya. Mungkin ya, tapi harus dikaji karena kan nggak bisa, kita nggak punya data ya, makanya harus punya itu. Yang kedua, apakah sistem kalau gitu sistem ada kelemahannya, mungkin juga ada hal seperti ini harusnya ditutup. Dan panitia tadi ya dibuat regulasi khusus menurut saya hal untuk yang tiap tahun selalu berulang tiap tahun seperti ini harus dibuat regulasi ya, misalnya ya, ada di situ bahwa jika ini kosong maka untuk mengisinya A B C D gitu dibuat aturannya gitu ya. Artinya ini mekanisme seleksi nasional saat ini juga belum mampu mengidentifikasi peserta yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengambil kursi yang diterimanya gitu ya, Prof ya. Iya, karena tadi itu ya antara hak seseorang untuk menerima atau tidak gitu, mengisi atau tidak. Kedua juga ada hal-hal lain yang memang butuh tracking lah menurut saya ya. Jadi nanti misalnya kalau perlu integritas bahwa kalau sudah ini mereka harus tetap mengisi gitu. Ya, baik. Prof Cecep Darmawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ya, Pak nih saya juga lagi di JICC ya. Kemarin Pak Prabowo yang buka acaranya, ini lagi acara Keresahan Kebangsaan Kementerian Dikti. Oh, lagi acara. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Pak Prof. Iya, saya di sela-sela acara aman. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Ya. Pendengar pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Cecep Darmawan ya, di mana kami membahas dalam segmen To The Point ini 60.000 calon mahasiswa mundur dari seleksi, dan disampaikan oleh atau klarifikasi ya dari Kemendikti Saintek yang disampaikan ini 60.000 itu tidak mendaftar ulang dari seluruh jalur SNBP, SNBT sampai dengan Mandiri di tahun 2025. Ini disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Edward Wolok ya, yang memberikan klarifikasi yang beredar ya bahwa angka tersebut merupakan data pada tahun 2025 bukan tahun 2026 ini.